warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hilda sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Tentu saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman kelompok saya yaitu ada Muhammad Alif Ibrahim, Valentina Silalahi, Raffi Grahila, Adinda Mutiara, dan Aura Susliano. Seperti yang tertera pada judul video di bawah, maka kami akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mohon disimak penjelasannya ya teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Alif Ibrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Sebelumnya, udah pada tahu belum nih HAM itu apa? Nah, HAM itu hak dan kebebasan fundamental atau hak yang paling mendasar bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat pengertian tentang HAM. Untuk lebih jelasnya, simak yuk penjelasan berikut. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Nah, menurut John Peterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, dari penjelasan tadi, maka dari itu dapat disimpulkan HAM mempunyai dua makna, yaitu yang ke satu, HAM merupakan hak alamiah yang sudah ada dalam diri setiap manusia sejak ia terlahir ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeriman manusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan. Karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. 2. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, ada hak asasi manusia bersifat hakiki, yang artinya hak asasi manusia sudah diberikan sejak lahir ke dunia. Maka dari itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi setiap hak agar terciptanya keharmonisan antar manusia. Kemudian ada hak asasi manusia bersifat universal, yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, budaya, jenis kelamin, dan status sosial. Kemudian yang ketiga ada hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia sudah ada dalam diri manusia sejak lahir, tidak dapat dicabut atau dirampas oleh orang lain. Apabila hak asasi manusia dirampas orang lain, maka hubungan antar manusia akan sangat mudah terjadi konflik yang dapat membahayakan individu dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang terakhir ada hak asasi manusia tidak bisa dibagi, yaitu setiap manusia berhak memperoleh hak yang sama. Misalnya, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak politik, dan hak sipil. Apabila hak dibagi-bagi,
maka akan menyebabkan rasa tidak adil bagi individu lain karena tidak memperoleh hal yang sama. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara. Saya akan menjelaskan studi kasus dari tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang tengah berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden pada tanggal 12 Mei 1998. Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada awal 1998 yang dipengaruhi krisis finansial Asia 1997 sampai 1999. Tragedi Trisakti ini menyebabkan 4 mahasiswa Trisakti tewas dikarenakan tertembak peluru oleh aparat keamanan. Kemudian dalam kerusuhan tersebut bahkan ada aparat keamanan yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa perempuan. Dari kejadian tersebut, ini merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang cukup berat, dan hal ini juga bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara satu dan lainnya yang menyebabkan konflik itu dapat tumbuh menjadi besar. Saya akan membahas tentang prinsip hak asasi manusia. Dalam implementasi hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM, setiap negara perlu merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang selalu menjadi bagian dari standar HAM. Prinsip-prinsip HAM ini meliputi yang pertama prinsip universal, yang kedua prinsip tak terbagi, yang ketiga prinsip saling bergantung, yang keempat prinsip saling terkait, yang kelima prinsip kesetaraan, yang keenam non-diskriminasi, yang ketujuh prinsip martabat manusia, dan yang terakhir prinsip tanggung jawab negara. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip universal atau universality. Prinsip universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia, tidak peduli apa agamanya, apa negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Yang kedua, ada prinsip tak terbagi atau indivisibility. Hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi artinya semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Sifat HAM yang universal dan tidak terbagi dianggap sebagai dua prinsip suci paling penting atau the most important sacred principle. Dan yang ketiga ada prinsip saling bergantung atau independen. Sifat HAM yang saling bergantung maksudnya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Kemudian hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Para penganut agama tertentu akan boleh memimpin jalannya ibadah jika hak untuk menyatakan pendapat di muka umum terpenuhi. Dan yang keempat ada prinsip saling terkait atau interrelate. HAM yang saling terkait dipahami bahwa keseluruhan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori HAM adalah satu paket dan satu kesatuan. Sebagai contoh, seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan visi misi dari calon anggota legislatif dan partai politik yang mengusungnya dengan baik. Penegasan sifat hak asasi manusia yang bersifat universal, tidak terbagi, saling bergantung,
dan saling terkait terdapat dalam pasal 5 Vienna Declaration and Program of Action 1993. Dan yang kelima ada prinsip kesetaraan atau equality. Kesetaraan adalah prinsip HAM yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi berbeda manusia diperlakukan secara berbeda juga. Yang keenam ada prinsip non-diskriminasi atau non-discrimination. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara. Dan yang ketujuh ada prinsip martabat manusia. Tujuan utama disepakati hukum HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat. Karena pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Dan yang terakhir ada prinsip tanggung jawab negara. Pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM adalah negara melalui aparatur pemerintahnya. Prinsip ini ditegaskan di seluruh konvensi HAM internasional maupun peraturan domestik. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Ibrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kalian udah pada tahu belum nih kalau hak itu sudah ada dalam UUD 1945? Belum kan? Nah, jadi tuh hak asasi manusia itu sudah diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28A sampai C. Kalian udah pada tahu belum nih isinya apa? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah pasal 28A yang berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pasal 28B yang ayat 1 yang berisi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Yang selanjutnya pasal 28C ayat 1 yang berisi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya, pasal 28D ayat 1 yang berisi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat kedua yang berisi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat timbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Selanjutnya, pasal 28E yang berisi ayat pertama, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Yang selanjutnya, pasal 28F yang berisi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
Yang terakhir, pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya, saya Nurhilda akan menjelaskan pemaparan materi mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang ataupun sekelompok orang termasuk aparat negara, baik itu disengaja maupun tidak, maupun kelalaian yang mengurangi atau bahkan mencabut hak asasi orang lain. Nah, pelanggaran HAM di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Yang pertama ada pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi tetap merugikan orang lain. Nah, macam-macam bentuk pelanggaran HAM ringan ini seringkali kita temui pada kegiatan bermasyarakat tanpa kita sadari. Sebagai contoh, melakukan perundungan, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Lalu, melakukan penganiayaan, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, menghalangi seseorang untuk menjalankan ibadah. Lalu, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut apabila merugikan orang lain bisa saja dikatakan sebagai pelanggaran HAM ringan. Lalu yang kedua ada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ialah pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat ini terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, entah itu bangsa, ras, etnis, agama, atau lain sebagainya. Nah, yang termasuk dalam tindakan kejahatan genosida ini adalah ada membunuh anggota kelompok, lalu mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok. Lalu ada menciptakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok, lalu memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Nah, contoh-contoh dari kejahatan kemanusiaan ini ada pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, lalu ada juga penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, serta kejahatan apartheid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Susliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM, yaitu faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama, faktornya itu ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Berarti itu artinya dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM itu dari diri sendiri.
Di antaranya itu yang pertama ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap seperti itu tuh membuat seseorang tuh selalu menuntut haknya, sedangkan tugasnya, kewajibannya itu sering diabaikan. Seseorang dengan sikap seperti ini tuh sering menghalalkan segala cara untuk mewujudkan haknya gitu, sekalipun itu melanggar hak-hak orang lain. Jadi tanpa memerdulikan hak orang lain, pokoknya intinya hak dia ada aja gitu, walaupun hak orang lain dia langgar juga gitu. Yang kedua ada rendahnya kesadaran HAM. Hal ini itu menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu nih bahwa orang lain punya hak asasi yang harus dihormati juga. Nah, sikap seperti ini tuh mengarah pada tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari hak asasi manusia. Nah, yang ketiga, sikap tidak toleran, yaitu sikap yang mengarah pada sikap saling tidak menghargai dan tidak menghormati. Tidak menghormati kedudukan atau keberadaan orang lain. Nah, sikap kayak gini tuh biasanya tuh mendorong orang untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Lalu yang selanjutnya itu ada faktor eksternal, yaitu faktor impersonal yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melanggar hak asasi manusia. Jadi ini terjadi karena sebuah dorongan dari luar gitu. Contohnya itu yang pertama penyalahgunaan kekuasaan. Biasanya kan di dalam masyarakat ini kan terdapat banyak kekuasaan yang berlaku nih. Nah, kekuasaan di sini tuh nggak hanya berarti kekuasaan pemerintahan aja, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam sebuah perusahaan. Misalnya ini pengusaha yang tidak memperdulikan hak si pekerjanya itu. Nah, itu tuh termasuk jelas melanggar hak asasi manusia. Karena tidak memperdulikan hak orang lain, si pengusahanya itu, bosnya itu. Nah, oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Lalu ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Itu yang kedua, contoh yang kedua. Nah, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, itu bisa mendorong terjadinya pelanggaran HAM lainnya. Penutupan kasus pelanggaran yang tidak tuntas memicu munculnya kasus lain. Jadi si pelaku yang melanggar ini tidak merasa gentar gitu, nggak merasa jerak karena tidak mendapat hukuman berat atas perbuatannya, karena si aparat penegak hukumnya ini langsung menutup kasus gitu aja gitu tanpa tuntas. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM. Dan ini tuh bisa menjadi contoh buruk dan memicu terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat. Yang ketiga ada penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi itu bisa dapat berdampak positif ya, namun bisa juga dapat berdampak negatif, bahkan memicu kejahatan. Kalian pasti pernah dengar kan nih kasus penculikan yang berawal dari pertemanan di media sosial gitu misalnya. Nah, kasus itu tuh bisa menjadi bukti ya bahwa jika perkembangan teknologi tidak digunakan untuk hal-hal yang sesuai aturan, hal-hal yang baik sesuai aturan, itu tentu akan menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu tidak digunakan sesuai dengan kebijakannya gitu. Selain itu, perkembangan teknologi di sektor manufaktur, sektor pabrik itu ya, juga dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya dapat terjadi pencemaran lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia, yaitu kayak membuang limbah sembarangan gitu. Itu juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Dan yang kedua ada pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dan yang ketiga ada pembentukan pengadilan HAM.
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Yang kedua, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang keempat, ada meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang kelima ada meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah heterogenitas bangsa. Heterogenitas adalah hasil dari homogenitas yang unsur-unsurnya berbeda. Dengan kata lain, setiap subkelompok masyarakat dan budayanya yang berbeda menjadikan Indonesia memiliki beragam budaya yang berbeda, yaitu heterogen. Nah, jadi heterogen atau heterogenitas ini itu memiliki artinya itu ya perbedaan, yaitu perbedaan. Nah, perbedaan di dalam masyarakat Indonesianya ini mulai dari suku, agama, adat istiadat, ras yang mencirikan bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki struktur bercorak majemuk. Nah, secara horizontal masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk nih atau plural, karena masyarakatnya memiliki berbagai macam budaya, kekerabatan, suku, etnik, ras, agama, dan kepercayaan berbeda-beda. Itu yang seperti yang tadi saya bilang, karena Indonesia ini memiliki struktur yang majemuk gitu. Nah, keanekaragaman etnis di Indonesia ini menghadirkan masalah serius dan berpotensi memecah belah gitu. Nah, kaum minoritas dan mayoritas ini semakin berselisih gitu tentang isu-isu tuh kayak isunya tuh kayak hak bahasa, otonomi teritorial, perwakilan politik, undang-undang pendidikan, klaim tanah, imigrasi, kebijakan naturalisasi, dan bahkan ya simbol nasional seperti lagu kebangsaan dan hari nasional itu tuh menjadi isu-isu konflik antara masyarakatnya gitu. Etnik sendiri itu yaitu sekelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang sama. Terus tampaknya berkembang dari aspek biologis kepada aspek kebudayaan untuk akhirnya berhenti pada aspek politik, yaitu perannya pada kehidupan kenegaraan. Jadi etnik ini tuh sama kayak apa ya? Semacam suku, adat apa ya, suku gitu loh pokoknya, dari perkumpulan suku atau adat istiadat yang sudah turun-temurun, kebudayaan yang sama berkembang dari dulu gitu, sudah turun-temurun. Lalu berdasarkan penggunaan istilahnya itu, etnis dan suku bangsa ini dapat
saling mengganti gitu. Karena konsep dasarnya itu sama. Mereka itu etnis dan suku bangsa ini memiliki konsep yang sama. Konsep suku bangsa itu di Indonesia ini lebih dominan dan bermakna ketimbang istilah etnik sendiri. Karena istilah etnik ini cenderung lebih dipakai di lingkungan akademik aja gitu loh. Nah, bangsa Indonesia ini kan memiliki berbagai macam suku bangsa nih kan, tadi banyak perbedaan lah pokoknya di negara Indonesia ini. Nah, dari situ tuh menimbulkan masalah interaksi antar suku gitu. Nah, masalahnya itu meliputi yang pertama ini, suatu suku bangsa tertentu ini ingin memaksakan unsur budayanya ini agar bergabung dengan suku bangsa lain yang unsurnya berbeda. Jadi mereka ini maksa gitu loh agar budayanya dia ini gabung gitu dengan suku bangsa yang lain, dengan suku lain gitu. Padahal unsurnya berbeda, tapi tetap dipaksakan gitu. Itu masalah yang pertama. Nah, yang kedua itu suatu suku bangsa ingin mencoba memasukkan unsur-unsur agama yang dipercayai dan dianutnya kepada suku bangsa lain yang berbeda agama dan kepercayaannya. Jadi suatu suku tertentu ini mencoba memasukkan unsur agamanya nih ke suku lain, padahal suku lain ini memiliki agama yang beda, tapi mereka tuh tetap maksa gitu, tetap aja berselisih ingin mau memasukkan agama ini ke suku lain gitu, padahal sudah tahu nih kalau misalnya itu tuh berbeda gitu, berbeda kepercayaan. Nah, masalah yang ketiga ini, suatu bangsa tertentu ingin mendominasi secara politik suku bangsa lain. Jadi mereka ini kayak ingin menguasai lah, mendominasi, tapi secara politik gitu. Lalu suatu suku bangsa tertentu bersaing untuk mendapatkan mata pencaharian dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi konflik yang ini nih, mereka tuh antar suku ini bersaing untuk mendapatkan mata pencaharian gitu, tapi tujuannya sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu yang terakhir itu konfliknya itu terdapat potensi konflik yang terpendam. Jadi kayak ada sesuatu konflik yang terpendam gitu di antara dua suku gitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan studi kasus dari tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang tengah berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden pada tanggal 12 Mei 1998. Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada awal 1998 yang dipengaruhi krisis finansial Asia 1997 sampai 1999. Tragedi Trisakti ini menyebabkan 4 mahasiswa Trisakti tewas dikarenakan tertembak peluru oleh aparat keamanan. Kemudian dalam kerusuhan tersebut bahkan ada aparat keamanan yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa perempuan. Dari kejadian tersebut, ini merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang cukup berat, dan hal ini juga bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara satu dan lainnya yang menyebabkan konflik itu dapat tumbuh menjadi besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.